Ibu-ibu sudah siap? Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Pujian yang mengandung kecintaan serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan begitu banyak nikmatnya, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak pertolongannya, maka sempurnalah amal-amal soleh yang dapat kita kerjakan. Ibu bapak sekalian, kita harus sadar dan paham betul bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak yang kita rasakan. Baik yang kita lihat ataupun tidak, yang kita rasakan ataupun tidak, yang kita sadari ataupun tidak, namun demi Allah, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kalau saya bilang nikmat Allah itu begitu banyak, percaya atau tidak, Bu? Percaya. Ya, kita coba kita tes ya. Ibu-ibu di sini ada yang bisa menyebutkan secara rinci nikmat apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari bangun tidur sampai detik ini saja, Bu? Angkat tangan, Bu, yang bisa secara rinci, Bu. Dari bangun tidur sampai detik ini. Kalau ada yang bisa angkat tangan, menyebutkan semuanya secara rinci, dapat hadiahnya, boleh pulang duluan, Bu. Ada yang bisa? Tidak ada. Karena demi Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak yang kita rasakan. Bahkan mungkin terkadang kita hanya sadar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar saja, Bu. Nikmat harta, nikmat aman, nikmat damai, nikmat keluarga yang harmonis, nikmat makanan yang enak, minuman yang enak. Tapi seberapa sering kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat detakan jantung, Bu? Seberapa sering kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat ucapan yang bisa keluar dari lisan kita, nikmat udara yang bisa kita hirup? Seberapa sering, Bu? Padahal itu semua datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking seringnya kita dapatkan sampai terkadang kita lupa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya itu nikmat kapan? Pas sakit. Pas Allah cabut baru kita ingat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya dengan bersyukur kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Dan kalau kita kufur, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali kesengsaraan. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, nikmat dari Allah yang kita rasakan ini, Bu, ujungnya bisa dua hal. Nikmat yang banyak ini ujungnya bisa dua hal. Yang pertama,
nikmat bisa berujung pada rahmat. Yang pertama, nikmat bisa berujung pada rahmat. Ibu, kalau saya ngomongnya kecepatan bilang ya Bu ya. Sudah? Yang kedua, nikmat juga bisa berujung pada azab. Nikmat juga bisa berujung pada azab. Ibu-ibu sekalian boleh buka surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-7, halaman 256 Bu. Surat Ibrahim, surat 14, ayat ke-7, halaman 256. Surat 14 ayat 7 halaman 256. Sudah ketemu? Lihat Bu, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum," dan ingatlah ketika Tuhan kalian memberikan peringatan, memberikan pengumuman, memberikan ultimatum, apa isinya? La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang datang kepada kita benar-benar seluruhnya 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La azidannakum, akan aku tambahkan nikmat tersebut, Bu. Ya. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwasanya seluruh yang datang kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Dan ibu-ibu sekalian, kita harus tahu yang dimaksud dengan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, Bu, maknanya bisa dua hal. Yang pertama, ya, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan di sini maknanya bisa dua hal, Bu. Yang pertama, Allah tambahkan dari segi kuantitas, Bu. Allah tambahkan dari segi kuantitas. Sudah? Ya. Jadi ketika nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu datang, kita mengakui bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang kita rasakan secara kuantitas. Ya betul harta kita bertambah, ya betul kenikmatan kita bertambah, kebahagiaan kita bertambah, kesenangan kita bertambah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua tidak lebih kalah dahsyatnya, Bu. Ya. Kalau tadi Allah tambahkan dari segi kuantitas, maka yang kedua Allah tambahkan dari segi kualitas.
Dan inilah yang kita kenal dengan keberkahan, Bu. Ibu-ibu sering ngomong barokah, Bu? Semoga berkah, semoga berkah. Sering ya? Tapi pertanyaannya, apa itu barokah? Bertambahnya kebaikan, terus banyaknya kebaikan, taunya bertambahnya aja ya, Bu ya? Dengarkan pengertian para ulama tentang barokah. Para ulama menjelaskan al-barakatuh hiya, keberkahan adalah kasratul khairi wa subutuhu. Banyaknya kebaikan, ya. Jadi barokah itu adalah banyaknya kebaikan yang terkumpul, tapi bukan hanya banyak, Bu. Kata para ulama, wa subutuhu, kebaikan itu menetap. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap. Itulah makna barokah, makna keberkahan yang kata-kata ini sering sekali keluar dari lisan kita. Iya, semoga barokah, semoga berkah, semoga berkah. Dan inilah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah tambahkan dari segi keberkahan kenikmatan tersebut. Karena, Bu, yang namanya kenikmatan, kalau tiba-tiba hilang enak tidak? Punya harta banyak tiba-tiba hilang enak? Lagi hidup sehat bugar tiba-tiba sakit enak? Tidak. Maka yang kita harapkan dari kenikmatan yang kita rasakan adalah kenikmatan itu membuahkan kebaikan, dan kebaikan itu terus menetap dalam diri kita. Dan alhamdulillahnya hal ini akan kita dapatkan ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang kita rasakan. Ya, maka ini yang tadi kita sebut di awal, nikmat berujung pada rahmat. Ya. Inilah yang dimaksud dengan nikmat berujung pada rahmat. Tapi jangan lupa, Bu, ada yang sebaliknya. Ada juga yang Allah berikan kenikmatan tapi bukan berupa rahmat, bukan berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenikmatan itu hanya menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab seseorang. Mengerikan ya, Bu ya? Iya. Kita lihat lanjutan ayatnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun apabila kalian mengkufurinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan nikmat-nikmatku, melalaikan nikmat-nikmatku, tidak mengakui bahwasanya kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, Bu, kenapa bisa punya harta banyak? Karena saya pintar cari uang, Ustaz. Kenapa punya jabatan tinggi? Oh, karena ilmu saya, Ustaz. Karena saya pantas mendapatkan ini semua, Ustaz. Maka ini merupakan kesombongan yang berarti mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wal'iyadzubillah, ibu-ibu sekalian, tidak sedikit orang yang bermaksiat di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengancam, Bu. Allah gunakan diksi penegasan, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Iya. Karena, Ibu, orang dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu menjadi rahmat, Bu. Kita lihat bagaimana kisah Qarun. Tahu Qarun, Bu? Subhanallah. Diceritakan dahulu Qarun itu orang miskin. Ya. Tidak punya apa-apa, kemudian Allah berikan kepadanya kenikmatan yang begitu banyaknya. Sampai-sampai, Bu, bayangkan.
Korun hartanya itu ditaruh di sebuah gudang yang kunci gudangnya harus dipikul oleh manusia. Kunci gudangnya dipikul oleh manusia. Terbayang besar gudangnya seperti apa? Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Qarun untuk menggunakan harta itu berbuat kebaikan kepada manusia, mengejar negeri akhirat, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, apa kata Qarun, Bu? Innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku itu, kekayaanku itu aku dapatkan karena ilmuku, karena kecerdasanku. Lihat Qarun sombong. Ya. Padahal yang kasih harta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana akhir hidup Qarun? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi bersama harta-hartanya. Sampai hari ini kita kenal dengan harta karun. Ya. Itu asalnya, Bu. Setiap orang lagi ngegali tanah nemu harta, oh hartanya si Qarun nih. Maka jadi istilah harta karun aslinya dari Qarun, Bu. Yang Allah tenggelamkan bersama harta-hartanya karena sombong terhadap apa yang dia miliki. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, inilah nikmat yang berujung pada adab. Nikmat-nikmat yang banyak yang kita rasakan hari ini, yang tadi saya suruh ibu hitung tidak bisa, suruh ibu sebutkan satu persatu tidak bisa. Kita berada di persimpangan jalan. Mau kita bawa kemana kenikmatan ini? Apakah kenikmatan yang kita rasakan akan kita bawa kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau wal'iyadu billah, Bu, harta yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita rasakan, hanya kita jadikan bumerang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab kita. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ya, setidaknya minimal jangan pernah absen lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Karena memang, Bu, bersyukur ini tidak ada ujungnya, Bu. Ya. Bersyukur ini tidak ada liburnya. Syukur itu adalah keseharian yang terus kita ulang. Bahkan ketika kita bisa bersyukur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mensyukuri bahwasanya kita bisa bersyukur, Bu. Artinya terus berkesinambungan. Ya. Di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan dua hal dalam diri ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah mau, dan yang kedua adalah bisa. Ya. Mau dan bisa untuk hadir sejenak di majelis ilmu. Karena betapa banyak ibu-ibu sekalian, orang-orang yang mau tapi tidak bisa, Bu. Mungkin karena sakit, karena terkena musibah, karena hal-hal yang lainnya, sehingga dia tidak bisa hadir ke majelis ilmu. Padahal mau. Ya. Tapi betapa banyak juga, Bu, orang yang bisa tapi tidak mau. Dia bisa hadir ke majelis ilmu, punya waktu luang, tapi tidak tergerak hatinya untuk berjalan hadir ke majelis ilmu. Makanya tidak sampai, Bu. Makanya dua hal ini adalah hal besar yang harus kita syukuri sama-sama, dan merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bayangkan dari sekian banyak orang, kita yang dipilih untuk duduk di sini, Bu. Ya. Apakah ini bukan nikmat? Ini nikmat yang besar. Maka kita wajib mensyukuri seluruhnya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada hari ini akan saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wasiat ini ibu-ibu sekalian
Demi Allah menyentuh seluruh sendi kehidupan kita, Bu. Wasiat-wasiat yang singkat tapi maknanya begitu luas. 3 wasiat ini mengajarkan bagaimana seharusnya seorang hamba bermuamalah dengan Tuhannya. Yang pertama, bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Tuhannya. Bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan dirinya sendiri. Bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan sesamanya. Saya ulangi, yang pertama bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Tuhannya. Yang kedua bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan sesamanya. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tahu, Bu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan kita semua kemudian Allah tinggalkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan mengutus rasul-rasulnya untuk memberikan pedoman dan teladan kehidupan. Pada hakikatnya ibu-ibu sekalian, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang gelap gulita. Ya, pada hakikatnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang gelap gulita. Akan tetapi menjadi terang benderang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Maka yang harus kita yakini, siapapun yang berpegang teguh dengan apa yang Allah utus dan apa yang Allah turunkan, dia tidak akan tersesat, Bu. Sebagaimana kalau kita berjalan di jalanan malam hari, kita akan tahu tujuan kalau ada pencahayaan, betul, Bu? Kalau kita berjalan di jalan yang gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali, kira-kira sampai tujuan? Wallahu a'lam, Ustaz. Bisa jadi muter-muter doang ya, Bu. Ya. Maka orang-orang yang hidup di kehidupan dunia ini, mereka yang berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah utus, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Hal ini bisa kita dapatkan, Bu, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha. Ibu-ibu boleh buka surat Thaha, surat ke-20. Surat ke-20 ayat 123. Dimulai dari ayat 123, halaman 320, Bu. Surat 20 ayat 123, halaman 320. Ayat 123. Sudah ketemu? Ayat ini ibu-ibu sekalian menceritakan tentang bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Ketika diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah pertama. Maka di akhir ayatnya ibu lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah statement, sebuah keputusan yang Allah bilang, "Famanit taba'a hudaya
fala yadillu wala yashqa. Di akhir ayatnya, Bu. Ketemu? Ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bilang ini sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, Bu. Tapi sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi, Allah sudah membuat statement, siapa yang ikut hidayahku, siapa yang ikut petunjukku, siapa yang ikut aturanku, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Jadi syarat untuk kita tidak tersesat di muka bumi ini adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk kita tidak tersesat dan sengsara dalam kehidupan dunia ini adalah dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Karena kalau tidak dengan itu, lantas dengan apa lagi? Ya. Ibu tahu di dunia ini ada dua raksasa handphone, Bu. Ada yang namanya Android, ada yang namanya iPhone, ya Bu ya. Kalau ibu beli HP Android tapi baca buku petunjuknya iPhone, kira-kira nyambung nggak? Enggak. Jadinya tersesat, ya Bu ya. Karena tidak sesuai. Kita akan tahu bagaimana cara menggunakan HP Android kalau baca petunjuk buku Android. Maka seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, yang mengatur kita Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mencari petunjuk yang lain, tidak akan nyambung, Bu. Nggak akan nyambung. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Di ayat yang selanjutnya, ibu-ibu bisa lihat ayat 124. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan apa yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya penghidupan yang sempit, Bu. Dia akan sengsara, dia akan tersesat, hidupnya akan penuh dengan kesedihan. Allah yang jamin, Bu. Mungkin bisa saja dia bergembira secara zahirnya, tapi secara batinnya hatinya sesak. Itu ancaman bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah, larangan, atau aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu baru di dunia, ibu-ibu sekalian. Kemudian lihat apa kata Allah selanjutnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di akhirat, Bu, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lihat. Inilah kenapa saya sebutkan tadi, pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang gelap gulita. Karena seperti itulah kalau kita merem, nggak ngelihat apa-apa kan ya, Bu ya? Gelap gulita kan? Maka di akhirat orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, akan Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Tapi namanya manusia, Bu, bahkan sampai ke akhirat masih saja mengeluh. Lihat ayat selanjutnya, Bu. Ya. Orang-orang yang seperti ini akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan kami,
Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia aku bisa melihat. Tuh Bu, nggak tahu diri manusia Bu. Ya. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya? Qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah dahulu di dunia kami datangkan tanda-tanda kebesaran kami berikan ayat-ayat kami utus rasul-rasul kami turunkan kitab-kitab kami. Fanasitaha, tapi engkau dahulu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini juga engkau akan dilupakan. Allahu Akbar. Mengerikan ya Bu? Iya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, hidup kita di dunia ini haruslah sesuai dengan apa yang sudah Allah gariskan, apa yang sudah Allah atur. Salah satunya adalah dengan kita senantiasa berhias dengan wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan dari Nabi, terus dari siapa lagi kita ambil pelajaran, Bu? Dari siapa lagi kita ambil suri tauladan? Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, hari ini akan kita bahas 3 wasiat mulia ini. Yang wasiatnya singkat-singkat saja, Bu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan yang namanya jawami'ul kalim, Bu. Jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim, Bu? Ya, kalau ragu-ragu jawabnya gitu ya, Bu ya. Ustaz. Jawami'ul kalim itu adalah kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Makanya kalau kita biasa melihat sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakannya adalah kalimat-kalimat yang singkat saja, Bu. Kalaupun ada hadis yang panjang, biasanya ada tanya jawab di situ bersama para sahabat, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkisah, ya, bercerita, makanya jadi panjang. Tapi kebanyakan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kata-kata yang singkat. Misal, Bu, la taghdab walakal jannah. Tuh, singkat atau panjang itu? Singkat. Tapi kalau kita lihat maknanya, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Jangan marah di sini bukan hanya jangan marah, Bu, artinya kita melawan hawa nafsu kita, menutup pintu syaitan, menjauhi apa yang Allah murkai, ya, menahan diri dan makna-makna yang lainnya. Karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan jawami'ul kalim. Baik, Bu, kita akan masuk ke hadisnya ya. Ke wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ada 3. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan Tuhan kita, bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri, dan bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita. Yang pertama, wasiat yang pertama. Hadis ini mungkin adalah hadis yang ma'ruf, Bu. Pernah atau sering kita dengar. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Wasiat yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun
engkau berada. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Oh, hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Sudah? Lihat Bu, bagaimana Nabi SAW berwasiat dengan wasiat yang sangat agung, yaitu wasiat ketakwaan. Yang ini adalah menjadi pedoman bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang takwa, Ibu, kita harus sadar bahwasanya wasiat takwa bukan hanya wasiat para asatidah di mimbar-mimbarnya saja. Sering dengar wasiat takwa, Bu? Sering? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ibu-ibu sekalian, wasiat takwa ini bukan hanya wasiat para ustadz-ustadz di kajian-kajiannya. Bahkan bukan hanya wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wasiat takwa juga menjadi wasiat nabi-nabi terdahulu kepada umat-umatnya. Ibu-ibu boleh buka surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, dimulai dari ayat 106, halaman 371, Bu. Surat 26, kita mulai dari ayat 106, halaman 371. 26, 106. Sudah ketemu? Lihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di situ, Bu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ingatlah ketika saudara mereka Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa?" Lihat. Wasiat takwa ini sudah disampaikan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berwasiat kepada kaumnya dengan mempertanyakan, "Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa?" Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Bu. Rasul pertama yang di zamannya terjadi kesyirikan pertama. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah, Bu? Berapa? Ustaz. Disebutkan ibu-ibu sekalian, alfa amin illa khamsin, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa, Bu? 950 tahun. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Berapa banyak yang beriman? Tahu, Bu? Disebutkan dalam sebuah riwayat yang beriman hanya 8 orang. 950 tahun yang beriman hanya 8 orang, atau dalam riwayat lain paling banyak 40 orang saja. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memerangi kesyirikan yang terjadi pertama kali pada kaumnya. Bu, 950 tahun itu lama atau sebentar? Lama sekali. Dan itu pun yang beriman hanya beberapa saja.
Tapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak habis kesabarannya. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menjadi teladan kesabaran untuk kita semua. Ibu-ibu di sini sabar semua atau tidak? Insya Allah. Jadi bersabar ya Bu ya, dalam mendidik anak, menghadapi suami yang banyak maunya. Bu, ibu ngedidik anak udah 950 tahun belum? Belum ya? Bu, ibu ngurusin suami sudah 950 tahun belum? Baru sebentar saja Ustadz, sabarnya udah di ujung ya. Jangan pernah habis kesabaran Bu dalam berdakwah. Termasuk dalam mendidik anak, dalam berbakti kepada suami. Jangan pernah habis kesabaran. Bu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala kesabaran tanpa batas. Kira-kira kenapa Bu pahala sabar itu tanpa batas? Kenapa? Jawabannya satu Bu. Karena sabar juga nggak ada batasnya. Nggak ada ceritanya habis kesabaran, nggak ada. Sabar juga nggak ada ujungnya, maka pahalanya juga nggak ada ujungnya. Ya, tapi insya Allah semua di sini bersabar-sabar ya Bu ya. Insya Allah Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Kita boleh berpindah ke ayat 124 Bu. Masih di surat yang sama, surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 di halaman selanjutnya. Ayat 124. Surat 26 ayat 124. Sudah ketemu? Lihat apa yang Allah firmankan Bu. Sama Bu ternyata. In qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Lihat wasiat yang sama, dengan cara yang sama, dengan cara mempertanyakan kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Nabi Hud alaihi salatu wassalam dikirim kepada kaum apa? Kaum Ad. Dikatain orang gila Bu. Dimusuhi oleh kaumnya. Tapi Nabi Hud alaihi salatu wassalam terus berdakwah. Dan berwasiat dengan wasiat yang sama, yaitu wasiat takwa. Setelahnya Bu, boleh buka ayat 142 di halaman selanjutnya. 142. Tadi 124, sekarang 142. Sudah ketemu apa yang Allah firmankan di situ Bu? Sama Bu. In qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Saleh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Lihat, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam yang dikirim kepada kaum Tsamud, ya, dikatain tukang sihir Bu, dimusuhi, bahkan ontaknya Nabi Saleh dibunuh. Tapi Nabi Saleh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada kaumnya dengan wasiat yang sama, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Kemudian Bu, kita berpindah ke ayat 161. Di halaman selanjutnya, halaman 374.
Lihat apa yang Allah firmankan di situ, Bu. Sama. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Allahu Akbar. Nabi Lut ini sezaman dengan Nabi siapa, Bu? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, dalam surat Az-Zariyat diceritakan, Bu, Nabi Ibrahim mampir ke tempatnya Nabi Lut. Tapi wasiat Nabi Lut juga sama kepada kaumnya. Ya, kaum Sodom. Dikatakan kepada mereka, ala tatakun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelahnya ibu-ibu sekalian boleh lihat ayat 177 di halaman yang sama. Apa kata Syuaib? Kata Allah Subhanahu wa taala, in qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ya. Ingatlah ketika Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Ternyata wasiatnya sama, Bu. Wasiat takwa juga. Sudah berapa berarti itu, Bu? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Tambah terakhir, Bu. Tapi ini tidak di surat yang sama. Ibu-ibu boleh buka surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-16, halaman 398. Surat 29 ayat ke-16. Sudah ketemu? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Ibrahim il qala liqaumihi u'budullaha wattaqu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Jadi ibu-ibu sekalian, wasiat takwa ini sudah lebih dahulu disampaikan oleh nabi-nabi yang lainnya sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Ya. Lihat bagaimana wasiat takwa ini diulang-ulang terus, Bu. Setiap datang Nabi berwasiat takwa lagi, datang lagi takwa lagi, datang lagi takwa lagi. Kalau kita tarik lebih jauh ibu-ibu sekalian, ternyata wasiat takwa ini juga menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu boleh buka surat An-Nisa, surat keempat ayat 131, halaman 99. Surat keempat ayat 131, halaman 99. Sudah ketemu? Lihat, Bu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi.
walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Artinya ketika diturunkan Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dahulu berwasiat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakum, juga kami berwasiat kepada kalian semua. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi wasiat ini adalah wasiat yang bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, Rasul-Rasulnya kepada umat-umatnya, sehingga menjadikan wasiat ini menjadi wasiat yang agung yang harus dijaga oleh tiap-tiap kita, masing-masing dari kita. Sekarang pertanyaannya, Bu, kenapa wasiat takwa itu diulang-ulang terus, Ustaz? Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus berwasiat dengan wasiat takwa? Kenapa para rasul-rasul terdahulu berwasiat kepada kaum mereka untuk bertakwa kepada Allah? Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada? Kenapa? Maka jawabannya, ibu-ibu sekalian, bisa kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat, Bu. Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat ke-13. Halaman 517, Bu. Surat 49, ayat 13. Halaman 517. Di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pedoman, sebuah petunjuk yang kalau kita mau mendapatkannya harus ada yang kita lakukan. Sudah ketemu? Lihat, Bu, di situ hampir ujungnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa, Bu? Yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling cantik parasnya? Lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Inilah kenapa wasiat takwa itu menjadi penting. Kenapa wasiat takwa diulang-ulang oleh para rasul-rasul terdahulu? Kenapa wasiat takwa menjadi wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Karena yang menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita. Yang menentukan bahagia atau sengsaranya kita di hadapan Allah hanya ketakwaan kita. Yang menentukan dekat atau jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita, tentunya setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang-orang yang selamat kelak di hari esok hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Kita, Bu, akan beranjak ke negeri yang hari-harinya tidak bermanfaat harta kekayaan, apalagi anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim.
Yang selamat hanya mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Dan tidak mungkin hati kita selamat kalau tidak ada takwanya. Maka ibu-ibu sekalian, takwa ini menjadi sangat penting bagi hidup kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ketika ketakwaan ini tidak ada, lantas hidup ini untuk apa? Ya. Sedangkan pada hakikatnya ibu-ibu sekalian, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Bu, sebenarnya hidup kita adalah fase rentetan kehidupan yang sangat panjang, Bu. Bagaimana dulu kita di alam barzah yang entah berapa, di alam ruh yang entah berapa lama kita ada di sana. Ya. Kemudian kita hidup di alam dunia, setelah itu kita berpindah ke alam barzah yang mungkin waktu tunggu kita nanti di alam barzah menunggu tegaknya hari kiamat akan lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Kemudian setelah itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang begitu panjangnya. Yang hari-hari di akhirat berapa lama, Bu? Perhitungannya adalah seperti 50.000 tahun di dunia. Satu harinya. Terbayang, Bu? Satu hari selama 50.000 tahun? Allahu Akbar. Maka kehidupan kita di dunia ini adalah hidup yang singkat. Yang kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya berkisar antara 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit yang bisa melewati umur tersebut. Tapi yang sangat disayangkan ibu-ibu sekalian, hidup kita yang pendek ini akan menentukan bagaimana kondisi kita di kehidupan setelahnya yang ujungnya hanya surga atau neraka. Dan Allah sebutkan ya, bahwasanya orang yang mulia yang paling dekat dengan Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kalau tanpa takwa kita tidak bisa apa-apa, Bu. Ya. Inilah mengapa wasiat takwa ini menjadi penting. Ya. Karena hanya takwa kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk memperhias diri, memperhias paras, memperbanyak harta, mempertinggi jabatan, maka ketakwaan lebih pantas untuk kita hiaskan dalam diri kita. Ya. Karena yang Allah nilai bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan paras kita. Yang Allah nilai adalah hati dan amalan kita, Bu. Ya. Maka pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah tahu bahwasanya wasiat Allah, wasiat Rasul, wasiat Nabi SAW adalah takwa, dan takwa yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan setelahnya, apa itu takwa? Apa takwa, Bu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Insya Allah kita semua tahu bahwasanya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi ada satu definisi takwa yang sangat indah, Bu, yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Ubay, apa itu takwa? Jadi Ubay bin Ka'ab, Bu, sahabat Nabi SAW, ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Ubay, apa itu takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu balik bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Khalifah, pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri?
Ubay bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai khalifah, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri?" Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Pernah, wahai Ubay." Kemudian Ubay kembali bertanya, "Lantas apa yang engkau lakukan?" Bu, kira-kira kalau ditanyakan kepada ibu-ibu nemu suatu jalan penuh dengan duri, apa yang dilakuin, Bu? Cari jalan lain, Ustaz. Tapi sayangnya, Bu, jalan ketakwaan menuju Allah nggak ada jalan lain. Hanya satu-satunya jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kanan dan kirinya adalah neraka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku akan menyingkap lengan bajuku, berhati-hati ketika melangkah sehingga aku tidak tertusuk oleh duri-duri yang ada di jalanan." Maka kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Maka itulah takwa, wahai Umar. Engkau berhati-hati ketika melangkah dalam kehidupan dunia ini." Itulah takwa, Bu. Kita berhati-hati untuk melangkah dalam kehidupan dunia ini. Karena pada hakikatnya ibu-ibu sekalian, dunia ini adalah darul bala, negerinya ujian, negerinya cobaan untuk orang-orang yang beriman, Bu. Karena kalau kita membahas tentang takwa, seakan-akan mudah ya, Bu ya. Tinggal menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi kenyataannya berat atau tidak, Bu? Berat sekali. Makanya saya katakan orang yang beriman itu hidupnya di dunia babak belur, Bu. Orang yang mengaku beriman di dunia, hidupnya babak belur, bahkan berdarah-darah. Bagaimana tidak, kita harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, bersabar untuk menerima takdir, sekalipun itu takdir yang berat untuk kita terima. Karena pada hakikatnya orang yang beriman tempat tinggalnya bukan di dunia. Maka orang yang beriman di dunia ini hidupnya berat, Bu. Berat. Penuh dengan ujian, penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan. Dan semakin bertakwa seseorang akan semakin berat ujiannya. Siapa orang-orang paling bertakwa di antara kita, Bu? Siapa manusia paling bertakwa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian serta musibah yang bertubi-tubi. Bahkan sebelum lahir, beliau sudah ditinggal bapaknya. Masih kecil ditinggal ibunya. Berdakwah dimusuhi oleh saudara-saudaranya, oleh kaumnya. Pergi ke Taif dilempari batu sampai berdarah pelipisnya. Ditinggal oleh istri tercintanya, paman yang ia sayangi dalam tahun yang sama. Bagaimana ketika beliau setelah hijrah, putrinya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum wafat, Zainab wafat. Putra-putranya wafat. Belum lagi ketika perang Uhud, tertancap tombak hingga gigi gerahamnya pecah, Bu. Itulah orang yang paling bertakwa di antara kita. Hidupnya di dunia berat. Belum lagi kita lihat istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup penuh
dengan kekurangan, dengan kesulitan. Bahkan pernah datang riwayat, Bu, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, aku tidak melihat asap dari cerobong rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Gak masak. Berapa lama kira-kira, Bu? Sehari? 2 hari? 3 hari? Lah. Kata sahabat yang meriwayatkan ini, sampai aku melihat hilal lagi, sampai aku melihat hilal lagi, sampai aku melihat hilal lagi. Berapa lama berarti? 2 atau 3 bulan, Bu. Gak ada asap yang keluar dari cerobong rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan gak mau masak, tapi memang tidak ada yang bisa dimasak. Dalam riwayat lain diceritakan ada seorang ibu yang membawa anaknya mengetuk pintu rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta makanan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumahnya mencari apa yang bisa dimakan. Yang ditemukan hanya 1 butir kurma, Bu. 1 butir kurma. Yang akhirnya beliau berikan kepada yang meminta tersebut. Tidak tersisa apa-apa. Bagaimana Nabi SAW seringkali diceritakan setiap pagi beliau keliling ke rumah istri-istrinya, Bu. Ngapain? Nanya ada yang bisa dimakan atau tidak. Dan keseringannya Nabi SAW mendapatkan jawaban tidak ada. Akhirnya beliau berpuasa. Belum lagi para sahabat Nabi SAW ridwanullahi alaihim. Saat perang Khandaq, Bu, kaum muslimin diboikot sehingga tidak ada persediaan makanan yang masuk ke Madinah. Mereka menggali parit yang begitu dalam keadaan lapar. Mereka mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami kelaparan. Disingkap bajunya, ada batu yang mengganjal, Bu. Diganjal dengan batu lambungnya. Karena saking laparnya tidak ada yang bisa dimakan. Apakah Rasul kenyang? Lah. Nabi juga membuka bajunya, ternyata ada 2 batu yang beliau ganjal. Artinya beliau lebih lapar daripada sahabat-sahabatnya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Hidup di dunia ini tidak dalam kemewahan, tidak dalam kebahagiaan. Bahkan ujian dan ujian lagi yang Allah berikan. Maka dalam menjalankan kehidupan ini, ibu-ibu sekalian, kehidupan yang penuh dengan cobaan, kehidupan yang penuh dengan musibah, Allah ingin lihat kita sampai mana keimanan kita. Allah ingin nilai sampai mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibandingkan ujian kita tidak ada apa-apanya dengan orang-orang terdahulu, Bu. Ya. Dan dalam menjalankan ujian serta musibah dan kehidupan dunia ini, kalau tanpa takwa, mau dibawa kemana kehidupan kita ini? Iya. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, Bu. Kalau tanpa takwa, kalau tanpa kesabaran, mungkin penjara itu sudah jebol. Sudah kita bobol. Penjara itu akan terus kita jaga dengan ketaatan, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti penjara itu dibuka ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai penderitaan kita. Ya. Makanya salah satu perkataan para penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan yang dulu kami rasakan.
Tuh orang-orang yang beriman, Bu. Inilah pentingnya takwa, pentingnya kita berhias dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua, ibu-ibu sekalian. Setelah Nabi SAW berwasiat kepada kita bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka keburukan itu akan terhapus. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka keburukan itu akan terhapus. Inilah Nabi SAW memberikan pedoman kepada kita, memberikan wasiat kepada kita bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Karena sadar atau tidak, kita adalah pendosa. Sadar ataupun tidak, kita adalah pendosa. Ibu-ibu ada yang hari ini belum melakukan dosa, angkat tangan, Bu. Tidak ada. Karena memang kita pasti melakukan dosa, sadar ataupun tidak. Karena Nabi kita SAW telah mengabarkan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Nabi SAW bilangnya khata', Bu. Bukan khoto'un. Kalau khoto'un sekali doang berbuat dosanya. Tapi kalau khoto' artinya hobi, mengulang-ulang, terus-menerus untuk melakukan dosa. Karena memang pada hakikatnya kita senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan ketika kita sadar itu adalah perbuatan dosa, kita tetap melakukannya. Ya. Makanya Nabi SAW memberikan pedoman kepada kita ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, segera berbuat amal soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu baiknya Allah, Bu. Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menghukum kita atas dosa yang kita kerjakan. Ibu-ibu bayangkan, bila satu dosa bernilai 1 bisul saja, Bu. Kira-kira berapa banyak bisul yang kita punya? Mungkin sampai tidak ada tempat lagi untuk tumbuh itu bisul, Bu. Atau mungkin waliyadzubillah tidak sanggup lagi kita hidup di dunia ini. Saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengadab kita atas dosa yang kita kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu kita untuk beristighfar. Ibu perhatikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Bu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk para hambanya bertaubat, beristighfar dan memohon ampun atas dosa yang telah mereka kerjakan, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk hamba-hambanya bertaubat, beristighfar, memohon ampun atas dosa yang telah mereka lakukan. Perhatikan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala,
maka tidak ada satupun di antara kita yang akan masuk surga, Bu. Tidak ada satupun dari kita yang akan masuk surga kalau kasih sayang rahmat dari Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat beristighfar itu tidak ada satupun di antara kita yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu sekalian, kita tahu dan faham betul bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bersih. Tidak mungkin, Bu, orang yang memiliki kotoran sedikit pun untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kondisi manusia di akhirat ada 3. Ada manusia-manusia yang masuk surga secara langsung, Bu. Ada juga manusia yang masuk neraka secara langsung. Tapi ada golongan yang ketiga, bahwasanya di sana ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tapi mampir dulu ke neraka. Waliyadzubillah. Bu, jangan ngomong yang penting masuk surga, Ustadz. Lah, tidak apa-apa ke neraka dulu, yang penting masuk surga. Demi Allah, tidak ada satupun orang yang akan tahan untuk tinggal di neraka walaupun hanya 1 detik. Tidak akan ada, Bu. Tidak akan mampu. Ibu tahu, Bu, ada kabar yang datang kepada kita bahwa saya nanti di neraka ada orang yang paling ringan azabnya. Siapa? Pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang mendapatkan azab paling ringan. Kalau paling ringan tuh kedengarannya mending ya, Bu ya. Tapi kalau kita tahu apa azabnya, Bu, apa azabnya? Dipakaikan terompah dari bara api neraka, yang dengan terompah itu mendidih otaknya. Allahu Akbar. Bu, sendal dipakainya di mana? Di kaki. Otak tempatnya di mana? Di kepala, di atas. Kalau bagian tubuh terjauh dari kaki saja mendidih, bagaimana dengan lehernya? Bagaimana dengan badannya? Bagaimana dengan pahanya? Bagaimana dengan kakinya? Tidak terbayang, Bu. Jadi mending, Bu? Nggak jadi. Iya. Maka ada orang-orang yang Allah bersihkan dulu di neraka atas dosa dan kesalahan yang mereka perbuat, baru Allah izinkan untuk masuk surga. Itulah kenapa tadi saya sebutkan bahwasanya surga ini hanya untuk orang-orang yang bersih. Karena memang semua orang dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ibu-ibu sekalian, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, beristighfar, Bu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan dosa dan kesalahan non-stop, ibu-ibu sekalian, di siang dan malam hari. Tapi kata Allah setelahnya, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, aku mengampuni dosa itu seluruhnya. Syaratnya apa? Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Baru 2 ya, Bu ya. Udah habis waktunya katanya. Saya jawab. 1 lagi belum ya. Ibu mau tanya jawab atau lanjut? 1 lagi ya, terakhir.
Wasiat yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, dengan budi yang pekerti. Karena ibu-ibu sekalian, akhlak ini akan menentukan posisi seseorang kelak di akhirat, Bu. Dengan akhlak seseorang bisa masuk surga, dengan akhlak juga seseorang bisa masuk neraka. Seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan akhlak sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Tubuh. Akhlak memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi Bu, akhlak juga bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Juga sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya spesifik, Bu, pertanyaannya oleh para sahabat. Ketika Rasul dimintakan pendapat, bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Ada seorang wanita yang ia senantiasa menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga perkara-perkara yang sunnah, berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Tapi tetangganya tidak merasa aman dari lisan dan tangannya. Tetangganya tidak merasa aman dari akhlak buruknya. Padahal rajin beribadah, Bu. Tapi akhlaknya buruk kepada orang lain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat yang singkat, padat, jelas, tegas. Hiya finnar. Wanita ini tempatnya di neraka. Tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka kita harus perhatikan bagaimana akhlak kita, Bu. Akhlak kepada diri kita, akhlak kepada pasangan kita, akhlak kepada anak kita, keluarga kita, tetangga kita, sesama kita. Bahkan akhlak kepada binatang atau alam sekalipun harus kita perhatikan. Inilah ibu-ibu sekalian, 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang apabila kita pegang dengan erat, kita hiasi diri kita dengan ini semua, insya Allah selamatlah kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Demikian ibu-ibu sekalian, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Saya kembalikan. Ada yang bertanya? Iya, silakan. Ibu mau dijalankan siapa? Atau cukup? Cukup ya, Bu ya? Alhamdulillah. Kan kalau cukup berarti ini saya bingung, Bu, antara faham atau bingung. Insyaallah paham ya. Alhamdulillah. Oh, mau tanya. Iya, Bu? Oh, perkenalan. Perlu ya, Bu ya, perkenalan ya. Ya, nama saya Muhammad Faris Imaduddin, Bu. Saya tinggal, rumahnya sebenarnya di Rawalumbu, tapi sekarang saya tinggal di Tambun. Aktif sebagai musyrif di Baitul Quran Al-Ummahat. Ya, Baitul Quran Al-Ummahat Putra yang di Tambun. Cukup? Sudah. Belum. Jangan ditanya yang itu, Pak. Malu, Pak. Alhamdulillah, iya. Iya. Umi Yudingsi. Iya, Tambunnya di Kompas, Bu. Sinar Kompas Utama. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau rumah di Rawalumbu, di Sekretariat Al-Ummahat.
Demikian. Kalau pendidikan saya dulu mondok 6 tahun di Riyadus Sholihin, Bu, Pandeglang. Kemudian S1 saya ke Bandung, pendidikan bahasa Arab, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Insya Allah. Oh, di Sholihin, subhanallah. Nggak ketemu tapi mungkin. Sudah? Cukup perkenalannya? Ya, asal jangan tanya sudah menikah atau belum, Bu. Ya, malu jawabnya. Cukup? Ya. Baik. Silakan, Pak. Satu terus. Oh, gitu. Baik. Baiklah ibu-ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita memohon kepada Allah agar Allah pertemukan kita kembali di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Insya Allah ketemu lagi di surga ya Bu ya. Surga Firdausil A'la. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.